Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wa hdi qalbi bi jahi nabi wa ali nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumi fid dharain amin. Wa yumkinu an yarqal insanu ila sa'idi hadhil ma'rifah min ahadit tariqain la salisa lahuma. Al-awwal tariqul hidayati wal inabah, wathani tariqul istiba'i wal ittiba'. Dan mungkin akan seorang manusia mendapatkan ma'rifah ini dengan salah satu daripada dua jalan. Tidak ada jalan yang ketiga. Yang pertama jalan hidayah dan inabah, petunjuk dan taubat. Yang kedua jalan istiba dan istighfar. Fatariqul hidayati wal inabati tariqun tawilun syaqqun. Jalan yang pertama itu adalah jalan yang panjang lagi sulit, jalan hidayah dan jalan inabah. Maksud panjang itu lama baru bisa merasakan, bisa berpuluh-puluh tahun baru kita bisa merasakan, bisa berpuluh-puluh tahun baru kita bisa merasakan tidak ada yang berbuat selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau jalannya jalan hidayah dan inabah, panjang banget. Jadi yang harus belajar mengetahui daripada sifat-sifat wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah, yang jaiz bagi Allah, sifat Rasul yang wajib bagi Rasul, yang mustahil bagi Rasul, yang jaiz bagi Rasul. Lalu taubat, panjang, taubatan nasuha. Lalu mengatur niat yang bagus dengan takwa yang benar, wara, zuhud, banyak berzikir, banyak berwirid dan lain sebagainya. Itu jalan-jalan yang panjang. Orang yang hendak menuju Allah berpuluh-puluh tahun hanya kawan merasakan bahwa yang berbuat itu Allah. Itu jalan yang pertama. Maksudnya panjang itu lama, baru bisa merasakan, bisa berpuluh-puluh tahun. Baru kita bisa merasakan tidak ada yang berbuat selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendak mempraktekkan wahdaniyah af'al. Wahdaniyah af'al, banyaknya gawian yang dilihat tapi yang nampak gawian Allah. Itu namanya wahdaniyah af'al. Banyaknya gawian yang terjadi di alam semesta ini, banyak yang terjadi di alam semesta ini, tapi yang nampak
dalam pandangan orang yang arif billah itu hanya satu perbuatan Allah. Nah, itu kan sulit memasukkan keyakinan seperti itu. Dia utamanya diisi atau punya anak 4 anak 4 ini bibinian kapatnya semua perempuan, masih bujangan semua. Contoh memang supaya kita nih kayak apa sekarang yang hanya akalnya Allah yang nampak. Pas dia ke pasar namanya, telepon berbunyi, diangkat, katanya orang dari kampung. Bilang, kamu dari kampung nah, ada kepala raya. Kami semobil bertujuh satu Avanza. Iya kan? Bilang, kira-kira sampai kepala aja berapa? Dia bilang, ya sekitar jam 12 lah siang. Oke, siap. Mereka itu dia, ayo jangan mendadak pulang makan dulu di rumah. Tapi kan dosa kita singgah di jalan, enak makan siang di Palangkaraya. Kami siap makan. Akhirnya kita yang punya anak 4 kita telepon, nah, Fatimah, siapa lagi? Aminah, Mikulsum, umpamanya siapa? 4 anak ini di telepon. Nama paling Tuhan. Nah, Fatimah, ini tadi apa hanya dapat telepon dari kampung, bahwasanya orang kampung anak kesini sebuah mobil. Nah, maka kita memasak. Nah, itu di kulkas banyak aja. Anu apa sayur, iwak ada, tinggal masak aja. Bawa ya, ini ikan bertiga ini. Siapa? Mana direkam? Ya waktu itu kumpulnya mana dengar berpakir. Akhirnya adik-adiknya dipanggil. Ini Pak, kumpul kami nah, lospeker. Nah, karena ketika bapak dan kakak digani ini akak ini masak panggangan, yang iwak, mula sambal, mula acan, ayo. Siapa? Nah, tapi karena abah di pasar, asalkan tak percaya juga. Bujur kakak masak, akhirnya pulang. Dilihati si anak paling tua, si Fatimah, sekarang sedih masak nasi. Si Aminah goreng iwak, lalu si Rukaya perendangan, lalu si Makalsum pulang acak, ya lah, laham sambal. Akhirnya apa? Abahnya ini melihat, ini berempat nang bergawe ini. Ini si Fatimah, jangan yang ada ditolongi Allah, ini yang kalau masak, ini yang kata kamu masak. Si Aminah yang kedua, jangan yang ada ditolongi Allah, ini yang kata bisa melakukan masayur. Rukaidah yang kedua, jangan yang ada ditolongi Allah, kata kamu dari kiwat, kata kamu yang punya kiwat. Umi Kalsum kayak itu juga, kamu kada ditolongi Allah, ini yang kata kamu memilih kacang, olah sambal terasi. Dan dipandangnya 4. Pandangannya nih, abah nanti memandang anaknya 4, tapi yang nampak hanya 1. Kenapa? Karena walaupun 4 pada hakikatnya yang menolong 1 berarti yang berbuat hanya 1. Itu namanya kuatannya Allah. Banyaknya warna-warna yang kita lihat, tapi yang nampak oleh mata 1 warna. Banyaknya macam-macam gawean, ada yang sopir, ada yang tukang, ada yang jadi dosen, ada yang jadi guru. Itu hanya sebutan nantinya yang berbuat yang menolong hanya Allah, maka tidak ada yang berbuat kecuali hanya perbuatan Allah. Nah itu tuh praktekan dalam kehidupan kita, sulit belajarnya awas. Nah ada kadang-kadang orang ini rajin, yang dipandang orangnya dipuji, rajinnya siapa? Sapu di masjid ya. Karena dia melihat anak bilang boleh masjid tingkat, mama dasar umur juga, dibayar maka orang kada mau sapu. Nah, padahal itu yang bukan perbuatan amat, yang rajin itu ditolongi Allah. Untuk karena ada ditolongi Allah, boleh. Malas, berarti selama ini kita tidak bisa berbuat dan tidak punya perbuatan.
Wallahu khalaqakum, Allah yang menciptakan kamu. Wa ma ta'malun, dan apa yang kau perbuat itu pun ciptaan Allah. Wayang, wayang kulit tersarah dalam. Nah, ulama yang kulit bergerak sorangan, berbunyi sorangan, yang berbunyi itu dalam, yang menggerakkan nama hampas wayang kulit itu dalam. Kita ini kayak itu. Maka orang tidak akan bisa merasakan yang berbuat hanya kepada Allah, hanya Allah yang berbuat apabila ada melalui jalan yang panjang. Taubat. Tadi mulai kita taubat sampai mati, ada pakai tutupan taubat harus sampai mati. Bila sudah taubat, kena istiqamah dijaga, kena wara, menjaga daripada yang haram-haram, menjauhi larangan, kena jujur, kada rakus di dunia. Lalu kena apa jawaban? Muraqabah, merasa dicintai oleh Allah. Hanya mukasyafah, hanya musahadah, hanya ma'rifatnya panjang benar berpuluh-puluh tahun. Bila jalannya jalan hidayah dan inabah. Hidayah adalah petunjuk, inabah adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada yang kayak gitu kan. Yang orang kan sudah betul-betul taubat, yang wajib-wajib, yang fardu-fardu dijaga, yang sunnah-sunnah dipelihara, yang haram-haram dijauhi, jalankan yang haram, yang makruh dan kada mau, itu menggalinya. Lalu malamnya bangun malam buwirit, tahajud, baca Quran seminggu hantam, zikir ini, bersedekah ini terus menyucikan diri, yang membersihkan diri tanpa merasa bersih karena yang tak berbuat adalah hanya Allah. Karena semudah itu orang mengaku makrifat. Ini sulit. Kecuali jalan yang kedua. Jalan yang pertama ini lama. Berapa bangun malam kita saat apa? Ayo. Bubar Bang Khadijah yang ulun kisahkan. Bilanya habis isya istirahat sedikit. Jangan makan sedikit, makan malam sedikit, rehat-rehat sedikit. Sudah habis isya jam-jam mulai jam 9 masuk rehab, masuk kamar, sedia 5 biji kurma, 1 botol aqua tanggung. Bilanya asapanan, istirahat, minum, seteguk 2 teguk, makan kurma sebiji. Bila habis kurma 5 biji, target itu di masjid. Assalamualaikum berapa amal ibadah selama itu. Amal jalan itu berat. Ada sanggup kita siap uyuh kerja, usaha, malam subuh berjamaah syukur. Syukur itu masjid berjamaah itu luar biasa. Kita ini ada bangunan, ada usaha jam 1 jam 2, bangun istiqomah jam 3 aja sudah tahajud sampai subuh Pak. Zaman akhir ini top sudah top. Biarkan makrifat kita cukup. Allah yang menciptakan langit bumi, Allah yang menciptakan kita, yang menjamin rezeki kita Allah, yang menciptakan surga neraka itu Allah. Itu sudah makrifat tapi tingkat awal. Yakin kita siapa yang pulang langit? Allah. Dan kita makrifat kita mengenal Allah. Karena ini pertanyaan nanti dalam kubur. Pertanyaan ditanyakan, Rabbuka, siapa Tuhan? Kenal kada waktu di dunia? Ada bisa menjawab. Biar dihafal, direkam, biar mayatnya di samping HP direkam. Kada bisa menjawab juga. Kenapa? Karena waktu di dunia kada pernah belajar tentang mengenal Allah. Mengenal Allah. Ada mengenal. Itu hendak belajar melihat tiada yang berbuat di dalam alam semesta ini kecuali hanya perbuatan Allah. Karena makhluk diciptakan dasar memang ada bisa apa-apa dan tidak bisa berbuat apa-apa. Itu makhluk. Bisa berbuat lain gawean makhluk tapi gawean Allah. Dan esa perbuatan Allah. Itu namanya wahdanya, esa perbuatan Allah. Nampak pada makhluk, nampak pada makhluk. Kayak dia tuh melihat TV. Nah contohnya melihat TV di sana pian mamanya hobi melihat nonton bola, umpamanya pian hobi diidolakan lawan Lionel Messi umpamanya. Maka pian ketika melihat televisi asik-asik yang menonton Messi tadi,
Maka dia tidak akan kenal, tidak akan ngerti itu TV mereknya apa, kacanya dari kristal apa kaca, apa itu tabungnya datar, apa tabungnya cembung cekuk. Dia tidak akan paham itu karena asik menonton Lionel Messi. Takonnya orang asik melihat Ronaldo kan, apa merek TV itu kan, tahu itu Messi itu ada kita, mantap benar tuh ya. Ada tuh nasional kasar, Toshiba Samsung, ada tahunan nampak tuh Messi di situ, ada mereknya lagi. Itu yang nampak tuh bahwasannya padahal Messi itu cuma gambar, nah asli disyuting di sana umpamanya. Nah kayak itu tuh kita lalu lihat apanya Allah. Nah asli itu. Tapi karena kita kenal benar, Pinando lawan yang di dalam itu dipadahkan itu kaca kan, yang dia lihat tuh kaca warak bungol bener yang nampaknya Messi di situ padahal kaca. Apakah di dalam itu Messi-nya di dalam TV kan dicatok patah ada? Karena Messi bukan kaca, Messi bukan TV, Messi TV. Kayak itu Tuhan tuh kayak itu. Manusia itu gerakannya digerakkan Allah. Seharusnya yang lebih nampak itu yang menggerakkan daripada yang bergerak. Kalau dia memandang orang itu pintar, ya nanti puji orang pintar. Allah yang alim, yang pintar. Orang ini ada dipintarkan oleh Allah, dasar fungul dan pintar. Jadi seharusnya yang nampak itu fakta kedua. Maka Allah ada sama dengan makhluk. Walaupun dia yang menggerakkan adalah Allah, yang digerakkan adalah makhluk, tapi Allah bukan makhluk. Tapi kisah Allah nampak di makhluk. Jadi kita ini mengisahkan adanya Allah, mengisahkan yang berbuat hanyalah Allah. Itu sebetulnya. Maka ketika itu kalau orang ada paham dengan Messi tadi, mana jadi pandangan Messi TV warna ini kacanya kaca kristal, dia paham urusan dunia, ada kenal dengan Tuhannya. Ini setelah kabelnya kabel plastik, dalamnya tembaga, dan ini pakai layar lampu LED, maunya apa-apa, pahamnya, tapi ada sadar bahwa itu hanya kaca yang nampak di dalamnya itu di mana? Siapa sebenarnya? Nah kita nih bergerak, makan, minum, guring, digerakkan, diminumi orang, dimakani orang, diguringakan orang, dibangunkan orang. Seharusnya yang lebih nampak yang dibalik kita, yang membangunkan kita, yang memberi makan kita, yang menghidupkan kita, itu seharusnya lebih nampak. Karena tidak ada yang berbuat kecuali hanya perbuatan Allah. Akhirnya apa? Melihat orang bina alim, ada memuji orangnya. Yang pertama lihat Allah Maha Sempurna. Terus ingin alim itu Allah. Melihat orang suki, Insya Allah, jasa Allah yang maha kaya. Manusia ada dititipi, bahkan nyawanya pun itu titipan Allah, diambil oleh Allah matinya. Nah itu pun kayak ini ada mudah aku, begitu kita banyak ibadah ada bangga, lain gawean kita. Dipuji ada bangga. Ini kan orang kadang-kadang dipuji senang bangga diri. Itu artinya apa? Tidak berbuat, dipuji senang itu kan salah lompat tuh orangnya. Lain aku makanya melihat ini yang meja ini bagus ukirannya. Lalu hebat juga ya awak maulah itu ukiran bangku itu. Hebat. Padahal dia ada orang pulang nih itu orang stres kan orang waras. Kayak itu juga melihat kita nih dipuji orang rajin ibadah, orang kita sosok masjid rajinan. Seharusnya ya Allah yang harus dipuji itu bagian ulun wayangnya ulun ini kada bisa amal, yang bisa amal itu Allah, maka ulun subhan dipuji. Sebetulnya harus ada kita kan ada dipuji banal bulu, dihina sakit hati. Padahal kita ini sepatutnya jadi hina itu pantas saja karena kita tidak bisa kebaikan hanya milik Allah. Nah ada kita banyak kesalahan, banyak kehilangan. Ada menyadari bahwa yang berbuat itu Allah. Nanti itu belajar dulu ilmunya. Setelah belajar ilmunya, belajar bagaimana diamalkannya, dimusyahadatkan, disaksikan dalam diri. Tiada yang berbuat hanyalah perbuatan Allah. Ada semudah itu. Nampak itu, ada yang berbuat.
supaya nampak caranya. Caranya kita jangan bertimbul. Arti jangan bertimbul itu jangan kita merasa kita. Paman cermin di atas di hadapan cermin. Mau orang itu bertimbul, nafsu bertimbul kan nafsu itu kadang mau diam-diam hendak nampak supaya dipuji orang. Timbul kita bercermin, kita melihat mata pina bening bagusnya mataku, melihat gigi pina bagus kuat bagusnya gigiku, melihat hidung pina mancung bagusnya hidungku. Jadi kesimpulannya jumlahnya bungasnya pulang. Nah, ini kata timbul, ada kelihatan perbuatan Allah pada diri. Selamanya ada baca bisa melihat perbuatan Allah. Bila kita yang timbul, coba caranya diganti. Kecermin, Masya Allah, Allah mengolahkan mata bagusnya ya Allah, biar mengolah. Melihat hidung mancungnya ya Allah, biar mengolah. Melihat pipi bina bagus lama, Masya Allah, biar mengolah. Kesimpulannya, biar itu baik benar ya Allah. Nah kesimpulannya yang dipuji Allah, karena kita kadang timbul, yang timbul adalah gawian Allah. Tapi buat kita, bagusnya rumahku, bagusnya mobilku, bagusnya sawitku, bagusnya walet, bagusnya tokoku, bagusnya ini diakui biar kada pacaran bisa melihat nikmat Allah, kebaikan Allah pada diri kita. Tapi melihat rumah, alhamdulillah Tuhan memberi rezeki ya Allah, terima kasih alhamdulillah yang nampak gawian Allah. Nah itu tuh sampai ke Tuhan kita mengenal belajar tak akui terus. Rajin sedikit ibadah, asal memang paling rajin yang di sini dia. Baru bangun sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu tahajud, ini kira-kira orang gulingan aja nggak kuat yang bangun. Kenapa? Karena dia melihat nafsu yang timbul. Tapi mau dia melihat sembahyang rasa nikmat dengan kebaikan Allah. Biar Allah, biar buktinya mungkin kadang membangunkan alarm dipasang, digandah, digendor pintunya, ada bangun dulu. Kenapa? Lain. Nah itu tuh cara hendak melihat gawian Allah. Jangan nafsu yang bertimbul. Bersedekah biar bagi-bagi duit, rasa bangga, rasa pemurah. Ya Tuhan, rezeki itu dari siapa? Aku nak memberi, nak membuka hati kau ngawak. Pemurah itu siapa? Aku yang memberi. Yang menjalankan usaha lancar itu siapa? Aku yang menjalankan jadwal. Hendak mengaku aku pemurah lah. Itu kadang-kadang kelihatannya pemurah kayak wali Allah padahal wali syaitan. Kenapa? Mengaku daripada kebaikan Allah, diakui dari kebaikan diri. Lalu apa dari sini? Man ta'allumil ilmi yu'addi bihi ibadata wa ya'rifu bi sifatin nafsil batinah wa yuqaddimu qabla jami'i ma'rifah aqidati ahli sunnah wa taubatin nasuhi wa tahsinil niyati wa tasbih taqwa wal wara'i wa zuhdi wa kasratil adkari wal awrati wa ghairi dzalik wa kullu yuhdi al abdu ila Allah ta'ala. Artinya daripada belajar ilmu yang dengannya kita bisa menunaikan ibadah, berarti ilmu syariat wajib kita. Sesuatu yang kita kerjakan itu kewajiban, maka belajar untuk mengerjakan sesuatu itu pun menjadi wajib. Umpama sholat itu wajib, maka belajar ilmunya sholat wajib. Wudu itu wajib supaya kita sah, maka belajar ilmunya wudu wajib. Mandi wajib itu wajib karena kita dalam keadaan junub, maka belajar cara mandi itu wajib. Itu ilmu syariat, mengatur supaya ibadah kita bujur, itu namanya syariat. Nah, tidak sini. Lalu menunaikan ibadah dan mengetahui sifat-sifat diri yang batin. Apa sifat-sifat diri yang batin? Ada sabaran, panyangitan, pandandangan, panyinggungan, pahirian, pameran, sombongan. Ini sifat-sifat batin.
tauhid. Oh, aku sekalinya pelit umpamanya. Masya Allah. Nah, sayangnya nak membuat duit kecelengan Jumat, duit banyak ambil 2.000, kan sadar 2.000 menukar rokok maka 26.000, 30.000. Ada sadar diri kita kadang-kadang sifat ini ya Allah itu sifat batin. Berakidah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan sampai kita ikut aliran-aliran mujasimah. Contohnya mujasimah, dipadahkan Allah bertempat. Kalau Allah bertempat berarti Allah ini kayak benda. Kalau kayak benda berarti kayak makhluk. Kalau kayak makhluk berarti tahu tempat. Ada kalau yang dulu dibahas habis awas Pak, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Rahman itu di atas arsy. Kalau pian memaknai itu secara tekstual sesat, pekafiran. Dipadahkan Allah ayat Al-Quran mengatakan Allah di atas arsy. Ini menurut tauhid Ahlussunnah wal Jamaah luput. Kalau Allah dikatakan di atas arsy, berarti Allah ditanggung arsy. Kalau di atas arsy itu berarti Allah ada bendanya. Padahal Allah itu ada yang tahu hanya Allah. Adanya Allah itu apa zat Allah yang tahu hanya Allah. Tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dibikinkan. Kalau ada orang mengadakan Allah kayak ini, Allah tidak seperti itu. Kalau ada orang mengadakan Allah kayak itu, Allah tidak seperti itu. Bapak kayak apa? Kayak itu Bapak yang tahu hanya Allah. Terus ada orang bertanya, Bapak, Allah ada di atas arsy, Tuhan di mana? Kita jawabnya mulai kita mengerti sampai kita mati sampai kiamat jawabannya cuma satu. Allah ada di atas, Allah ada di bawah, Allah ada di luar, Allah ada di dalam, Allah ada di samping kiri, ada di samping kanan, Allah ada di depan, ada di belakang. Bapak, Allah tidak memerlukan tempat seperti manusia dan lainnya. Kalau Allah memerlukan tempat, berarti Allah sama dengan makhluk. Maka Allah tidak seperti makhluk. Mohon betul lil hawadis. Ini kata tetap sifat Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, Allah di atas arsy. Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan itu sesat. Oleh tafsir yang benar kayak apa? Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, Allah di atas arsy artinya apa? Pemahamannya Allah menguasai arsy. Coba kalau kita bertanya sekarang, siapa yang duduk di kursi gubernur sekarang? Pak Agus Tiar. Apakah artinya duduk di kursi gubernur? Dia duduk aja di atas kursi gubernur. Artinya apa? Yang menguasai provinsi Kalteng adalah Pak Agus Tiar. Maka Allah menguasai arsy-Nya. Karena arsy makhluk ciptaan Allah, Allah tidak berhajat dengan arsy, tapi arsy yang berhajat dengan Allah. Isa sudah tadi kita bahas, karena insyaallah silahkan bermohon dan hadir insyaallah. Silahkan itu hal itu hak Allah. Insyaallah malam sedang dihadapnya besoknya. Mudah bisa hadir dalam kebaikan kita bersama-sama silaturahim, zikir bersama-sama belajar bersama-sama kita taklim dan niatkan tujuan kita adalah semata-mata mengharap ridwan Allah Subhanahu wa taala. Berilah al-Fatihah. Ya Rabbal alamin sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wa barik ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an maghfura. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an mubaraka. Wa tafarraq ibadi tafarraq asma ya arhamar rahimin wa atina bi khairil ajma'in. Wassallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu minkum. Allahu Akbar.